yang bisa kita sarankan ya sampaikanlah dengan arif caranya, jalurnya yang bijak, dan pemilihan diksi mungkin juga itu penting. Kan kita mau menyampaikan sesuatu ya mesti juga memilih diksi yang tepat supaya itu juga menjadi bahan pembelajaran kan pengennya kan memberikan masukan itu kan seperti itu kan. Tapi kan terornya itu yang salah, Mas. Kenapa yang disoroti justru cara menyampaikan kritiknya? Tapi ada keinginan dari pemerintah untuk segera membahas itu, Mas? Tidak ada. Artinya belum ada rencana buat revisi Belum. undang-undang KPK? Belum. Walaupun Pak Jokowi sudah setuju kalau dikembalikan ke awal, itu gimana Pak? Duh, apa hubungannya nih dengan Pak Jokowi? Nggak ada. Belum ada. Mas, terkait dana desa Mas, ini dialokasikan salah satunya untuk Kopdes ya Mas ya. Kira-kira dari pemerintah itu tanggapannya seperti apa Mas? Karena banyak yang penolak karena bakal mengganggu proses pembangunan di desa Mas. Nggak ada yang menolak. Kepala desa banyak yang menolak Mas. Di mana? Karena sekitar 58% Mas. Di mana yang menolak? Jadi semua sudah dibicarakan sejak awal dengan seluruh, bahkan sosialisasi juga sejak awal sudah dilakukan. Ini kan hanya menggeser peruntukannya, bukan mengurangi, dan lokasinya kan juga di desa juga. Itu kalau yang berkenaan dengan dana desa. Nah selain itu kan banyak juga program dari pemerintah yang lokus penerimanya itu juga di desa gitu, termasuk revitalisasi, perbaikan, renovasi sekolah-sekolah, kemudian jembatan-jembatan yang itu tidak menggunakan dana desa, yang meskipun sebetulnya dana desa juga bisa jadi peruntukannya untuk ke sana juga. Artinya Gitu. Tidak akan mengganggu proses pembangunan di desa ya Mas ya? Loh ya tidak tuh. Tidak. Mas Pres, Ketua BEM UGM mendapat teror setelah dia mengkritik kasus kejadian anak bunuh diri di NTT. Bagaimana tanggapan dari Istana, Mas? Terornya ada ancaman dari pesan, bahkan ibunya juga mendapat ancaman, dia juga dikutip gitu. Kalau teror kita nggak tahu lah siapa yang menteror ya. Tapi kalau berkenaan dengan apa yang disampaikan, karena kebetulan kami juga lulusan dari UGM itu, dulu juga pernah aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa ya, menyampaikan kritik atau masukan itu selalu kami sampaikan bahwa itu sah-sah aja gitu. Nah tetapi tentu kita mengimbau kepada semuanya ya untuk menyampaikan segala sesuatu itu dengan penuh tanggung jawab juga, kemudian juga mengedepankan etika, adab, adat-adat ketimuran gitu loh. Jadi menyampaikan pendapatnya nggak ada masalah, tapi caranya itu kan juga itu perlu menjadi pelajaran bagi kita semua gitu. Misalnya hindarilah menggunakan kata-kata yang tidak sopan atau kurang baik gitu. Ini berlaku untuk siapapun ya, tidak hanya untuk adik saya yang dari BEM UGM gitu. Mas, tapi negara menjamin kebebasan berpendapat, Loh ya kan itu kan konstitusi kan. Ya menjaminnya kan kebebasan berpendapatnya ya. Nah, maka sekali lagi yang bisa kita sarankan ya sampaikanlah dengan arif caranya, jalurnya yang bijak, dan pemilihan diksi mungkin juga itu penting. Kan kita mau menyampaikan sesuatu ya mesti juga memilih diksi yang tepat supaya itu juga menjadi bahan pembelajaran kan pengennya kan memberikan masukan itu kan seperti itu kan. Tapi kan terornya itu yang salah, Mas. Kenapa yang disoroti justru cara menyampaikan kritiknya? Itu kan tadi terornya ya sesuatu yang berbeda gitu kan. Mungkin kalau atensi terhadap teror itu sendiri bagaimana? Ya, nanti kita cek lah. Cukup? Ini loh, ini kan rapat di bencana Bapak tanya. Ya, saya dampingi Pak Menteri di sini kita. Ya tentu pertama-tama begini, kami mewakili Bapak Presiden, mewakili pemerintah juga ingin menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat muslim di Indonesia, bahwa
puasa tahun ini mungkin ada perbedaan dari sisi waktu, itu sesuatu hal yang tidak perlu dipermasalahkan, tidak perlu dibesar-besarkan. Justru kita harus saling menghormati, karena kita semua tahu bahwa ada sebagian saudara-saudara kita umat muslim yang hari ini juga sudah mulai melaksanakan puasa. Kira-kira itu aja. Tadi terkait dengan kecepatan. Arahan secara khusus memang tidak ada ya kalau pertanyaannya sebelum berangkat, karena memang semenjak beberapa waktu yang lalu kita semua kementerian dan lembaga memang sudah melakukan koordinasi untuk di semua sektor ya, melakukan persiapan-persiapan, melakukan perbaikan-perbaikan, mitigasi-mitigasi untuk semangatnya adalah memperlancar aktivitas masyarakat di dalam menghadapi bulan suci Ramadan dan nanti menghadapi Lebaran, termasuk tadi yang disampaikan ya mengenai infrastruktur jalan, kemudian juga kita minta kepada Kementerian Perhubungan sekali lagi cek terhadap kelayakan jalan moda-moda transportasi kita, itu baik darat, laut maupun udara. Dari sisi harga, kemudian pemerintah memutuskan untuk memberikan diskon sampai 30%, kemudian juga memberikan stimulus di desil 1 sampai desil 4 bantuan pangan selama 2 bulan gitu. Itu upaya-upaya yang untuk kita bisa membantu meringankan beban masyarakat dan memastikan masyarakat dapat beraktivitas dalam bulan suci Ramadan dan Lebaran ini dengan sebaik-baiknya. Mas, Oke. korupsi, tapi indeks persepsi korupsi Indonesia malah menurun, ini gimana, Mas? Ya sekali lagi kita pertama tentu prihatin, dan itu memang pekerjaan rumah kita bersama-sama. Ini kan udah sistemik ya masalah korupsi ini, dan itu memang yang harus kita nggak boleh capek, nggak boleh lelah untuk bagaimana kita mengurangi semaksimal mungkin segala tindak pidana korupsi. Mas, terkait Satgas ini, apakah memang ada akan segera ditutup atau seperti apa? Ada masa tenggangnya atau seperti apa? Satgas pemulihan dari bencana Sumatera ini. Kok mau ditutup hari ini aja kita baru gimana caranya kita mempercepat semua Ya. kok gitu. Maksudnya apakah ada tenggatnya? Enggak. Kalau tenggat tuh nggak ada ya, kita diminta kerja secepat-cepatnya. Kami terima kasih juga kepada pimpinan DPR yang hari ini mengundang kita untuk rapat berkoordinasi. Inilah yang saudara-saudara perhatikan, kan model cara bekerja kita yang kita berharap semuanya itu saling berkoordinasi, duduk bersama, ada masalah dicari jalan keluarnya, responnya harus cepat, tidak perlu juga merasa misalnya tidak boleh saling memberi masukan atau memberi koreksi. Tadi kan saudara-saudara lihat tuh data aja, bahkan juga ada saling sanggah menyanggah dalam konteks yang positif dan konstruktif, dan itu ya memang seharusnya seperti itu. Dan terus terang kami merasa juga belum puas, karena kita tentu harus bekerja jauh lebih cepat gitu ya. Contoh masih ada tadi kurang lebih sekitar berapa, 15.000 Pak ya? Iya. Kurang lebih 15.000 di Aceh dan 850 saudara-saudara kita di Sumatera Utara yang masih tinggal di pengungsian, tinggal di tenda. Kita juga pengen bagaimana ini secepat mungkin, maka kemudian tadi di dalam kesimpulan pun kita berkomitmen bahwa secepat mungkin hunian sementara ini dapat dibangun sebelum Lebaran gitu. Mas, sebelumnya pembangunan itu kan ditargetkan selesai sebelum Ramadan. PU pernah bilang seperti itu. Tapi capaiannya kan masih Huntara ya, minim. Huntara. Iya. Apa yang menjadi kendala pembangunan Huntara itu, Mas? Macam-macam ya kalau kita bicara kendala. Satu, masalah pendataan ini jadi problem juga. Kemudian masalah ini kan satu persatu ya. Jadi teknis di lapangannya satu persatu itu ditanya apakah berkenan dibangunkan Huntara. Kemudian juga apakah dibuatkannya atau dibangunnya itu termasuk huntapnya ya, itu kembali ke lokasi rumahnya yang lama.
atau berkenan dipindahkan atau direlokasi. Jadi memang kendala lapangannya ada bermacam-macam gitu. Tapi sekali lagi justru disitulah kita butuh masing-masing saling berkoordinasi untuk mempercepat proses tersebut. Mas, terkait banjir bandang di objek wisata Guci Tegal itu diduga penyebabnya gara-gara penebangan hutan. Tindak lanjut dari pemerintah terkait hal ini bagaimana, Mas? Kan sudah ada tim investigasinya juga sudah ada ya, baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Saya juga sudah berkoordinasi. Kemudian juga kami meminta dari Kementerian Kehutanan untuk juga melakukan review di wilayah sekitar tempat wisata Guci di Kabupaten Tegal itu. Yang nanti kita coba lihat ini seperti apa kondisinya. Sama seperti yang di 3 provinsi di Sumatera, kan prosesnya juga seperti itu. Soal diaspora Aceh yang tertahan di Bea Cukai. Sudah, tadi kan sudah. Tadi udah ada di kesimpulan rapat. Salah satu kesimpulannya adalah kita menyampaikan terima kasih atas bantuan dari saudara-saudara kita diaspora Aceh, dan tadi sudah diputuskan untuk dipersilahkan itu disalurkan melalui BNPB. Yuk. Oke.